Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United nampaknya harus siap-siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Christian Romero. Sang bek kabarnya akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi di musim panas ini. Menurut laporan itu, Atalanta akan mengambil alih kepemilikan Romero dari Juventus. La Dea dilaporkan akan mengaktifkan klausul pembelian permanen sang bek dalam waktu dekat ini. Mereka akan mengamankan jasa Christian Romero, di mana bek Argentina itu akan diberikan kontrak jangka panjang di Atalanta. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Atalanta akan memanfaatkan ketertarikan MU terhadap Christian Romero untuk mengambil keuntungan besar. La Dea kabarnya membandrol Romero di angka 60 juta euro, lebih mahal 20 juta euro dari perkiraan transfer sang bek. Harga ini hampir sama dengan harga Rafael Varane yang menjadi target utama MU di musim panas ini. Christian Romero baru-baru ini menunjukkan performa yang apik. Ia berhasil membantu Argentina menjuarai Copa America 2021. West Ham United disebut masih berminat merekrut Jesse Lingard secara permanen dari Manchester United. Masalahnya, sikap MU untuk masa depan Jesse Lingard masih menggantung. Saat ini Jesse Lingard baru memulai pramusim bersama MU, namun seharusnya fokus utama Lingard adalah bicara dengan Ole Gunnar Solskjaer dan mencari tahu rencananya. Januari 2021 lalu, MU memutuskan meminjamkan Lingard ke West Ham United untuk menghabiskan paruh kedua musim 2020-2021. Keputusan ini tepat. Jesse Lingard bisa bangkit menemukan permainan terbaiknya kembali. Masalahnya, kebangkitan Lingard juga membuat MU bimbang. Apakah Ole Gunnar Solskjaer akan mempertahankan Lingard untuk musim ini atau bakal melepasnya? Kabarnya West Ham United sudah siap menyodorkan tawaran. Moyes juga ingin memainkan Lingard kembali. Namun hingga sekarang West Ham United masih menunggu sikap MU. Beberapa waktu lalu, Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa dia bakal sulit memberi kesempatan Jesse Lingard bermain. Terlebih, saat ini permainan MU berpusat pada Bruno Fernandes. MU juga dipastikan bakal mendapatkan tenaga Jadon Sancho di musim baru nanti. Kabarnya gelandang baru juga segera merapat. Oleh sebab itu, kemungkinan besar Jesse Lingard akan dibiarkan hengkang ke West Ham United. Manchester United menatap serius musim 2021-2022. Ole Gunnar Solskjaer diberitakan menyiapkan taktik baru yang lebih ganas untuk menyambut musim baru. Menurut laporan ESPN, Ole Gunnar Solskjaer membuat persiapan baru untuk musim depan. Mereka akan mengubah formasi mereka di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan meninggalkan pakem 4-2-3-1 yang mereka gunakan di musim lalu. Ole Gunnar Solskjaer akan menerapkan skema 4-3-3 yang ketika bermain akan berubah menjadi 4-1-4-1 dengan Bruno Fernandes dan Paul Pogba dimainkan sebagai pemain nomor 10. Dengan taktik ini, Ole Gunnar Solskjaer ingin Manchester United bermain lebih menyerang dengan memaksimalkan Pogba di posisi terbaiknya. Efek dari formasi baru ini, ada beberapa tandem yang harus dibongkar, seperti Fred dan Scott McTominay, yang biasa main bareng musim lalu. Di musim depan hanya akan digunakan salah satu di antara mereka. Sementara Donny van de Beek dilaporkan bakal jadi pelapis Paul Pogba dan Bruno Fernandes di posisi gelandang nomor 10. Manchester United akan menguji coba skema ini di akhir pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan Derby County di Pride Park pada laga uji coba. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Rafael Varane membawa dampak tersendiri bagi Eric Bailly. Bek setan merah itu dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk cabut dari MU. United District mengklaim bahwa transfer Rafael Varane ini akan berdampak pada sosok Eric Bailly. Sang bek dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Bailly merasa kehadiran Varane akan mengganggu jam bermainnya. Rafael Varane diyakini akan langsung menjadi bek utama MU. Ia akan dipasang menjadi tandem Harry Maguire di jantung pertahanan setan merah. Itu akan berdampak kepada jam bermain Eric Bailly.
yang dinilai akan berkurang drastis, sehingga ia mulai resah dengan kehadiran Rafael Varane. Namun laporan itu mengklaim bahwa Eric Bailly tidak serta-merta langsung cabut dari MU. Ia tahu bahwa Varane masih butuh waktu beradaptasi di Premier League, sehingga ada kesempatan baginya untuk merebut posisi bek utama MU. Jadi, ia kemungkinan akan menunggu hingga Januari 2022 sebelum memutuskan pergi atau pindah. Eric Bailly sendiri belum bisa mengikuti pramusim Manchester United. Sang bek harus pergi ke Jepang untuk membela timnas Pantai Gading di Olimpiade 2021. Manchester United dikabarkan siap berpisah dengan Jesse Lingard ke Atletico Madrid di musim panas ini. Sebagai gantinya, Setan Merah meminta Los Rojiblancos menyerahkan Kieran Trippier ke tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik untuk menggunakan jasa Kieran Trippier di musim panas ini. Trippier merupakan salah satu bek kanan terbaik La Liga di musim lalu. Berkat kinerjanya yang apik, Atletico Madrid berhasil keluar sebagai juara La Liga musim lalu. MU menginginkan Trippier sebagai pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Manchester United dilaporkan akan memanfaatkan ketertarikan Atletico Madrid terhadap Jesse Lingard. Mereka menawarkan barter pemain. Mereka akan menyerahkan Lingard ke Atletico. Sebagai gantinya, Atletico harus mengirim Kieran Trippier ke Old Trafford. MU berharap tawaran mereka ini bisa diterima oleh Atletico Madrid, sehingga Trippier bisa jadi milik mereka. Jesse Lingard memiliki peminat lain di musim panas ini. West Ham United dilaporkan ngebet ingin memulangkan sang pemain ke London. Selain pertahanan, lini tengah diketahui sebagai salah satu sektor yang ingin diperkuat Manchester United di musim panas ini. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar buruannya adalah Declan Rice. Anggaran belanja Manchester United cukup terbatas, apalagi mereka baru saja menggelontorkan dana sebesar 71,3 juta pound sterling demi mendapatkan Jadon Sancho dari klub raksasa Jerman Borussia Dortmund. Masalahnya tidak sampai di situ. Konsultan sepak bola dan presenter Transfer Window Podcast, Ian McGarry, mengatakan kalau ada masalah lain yang dihadapkan dengan Manchester United terkait perekrutan Declan Rice. Pertama, mereka punya beberapa pemain dengan gaji besar yang sekarang bermain di posisi itu, di gelandang bertahan, ungkap McGarry. Kedua, West Ham United tidak ragu mematok harga Declan Rice di kisaran 70-80 juta pound sterling, di mana itu biaya yang sangat besar dalam anggaran Manchester United. Setelah mencoba membeli seorang striker, mereka pun telah menyetujui transfer Sancho senilai 73,4 juta pound sterling, katanya lagi. Selain Manchester United, Declan Rice juga dikabarkan masuk dalam radar transfer Chelsea. McGarry sendiri ragu kalau Chelsea akan mencoba merekrut Rice yang sangat sudah puas dengan duet Jorginho dan N'Golo Kante di lini tengah. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tertarik untuk menggait bek Juventus Merih Demiral pada jendela transfer musim panas ini. Rupanya Manchester United berniat merekrut dua bek tengah pada musim panas ini. Selain Rafael Varane, satu nama lagi yang didekati Setan Merah adalah Merih Demiral. Penyebabnya adalah masa depan Eric Bailly di skuad Ole Gunnar Solskjaer yang belum jelas, serta kemungkinan bakal perginya Axel Tuanzebe dengan status pinjaman. Dilansir La Gazzetta dello Sport, Manchester United kepincut dengan Merih Demiral dan siap melayangkan tawaran senilai 45 juta euro atau setara dengan kurang lebih 771 miliar rupiah. Merih Demiral bergabung dengan Juventus sejak musim panas 2019 lalu, kala didatangkan dari Sassuolo dengan biaya transfer senilai 18 juta euro. Merih Demiral pun menjadi pemain Turki pertama yang membela Juventus. Demiral sempat menunjukkan performa cukup impresif di lini belakang Juventus sebelum dihantam cedera panjang. Usai pulih, bek 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan kesempatan tampil reguler. Demiral tercatat sebagai pemain yang mencetak gol pembuka di Euro 2020 kemarin. Meski itu adalah gol bunuh diri, kala Turki dihajar Italia 3 gol tanpa balas. Donny van de Beek belum pasti bertahan di Manchester United. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano berkata kalau sang pemain bakal meninggalkan Old Trafford kalau tawaran yang sesuai minat klub yang tiba. Publik meyakini Van de Beek bisa padu dengan Paul Pogba serta Bruno Fernandes, yang tentunya akan membuat lini tengah Manchester United semakin menakutkan. Sayangnya ekspektasi publik tidak terpenuhi.
Alih-alih bermain dua pemain hebat itu, Van de Beek malah lebih sering duduk di bangku cadangan. Pemain asal Belanda itu bahkan hanya tampil sebagai starter sebanyak 4 kali di Premier League musim lalu. Karena minimnya kesempatan tampil ini, rumor mengenai kepergian Van de Beek pun mencuat ke permukaan. Beberapa laporan mengaitkan dirinya dengan Real Madrid dan Fabrizio Romano cukup ragu kalau sang pemain bakal bertahan di Old Trafford. Situasinya 50/50. Dia punya kesempatan untuk pergi kalau ada tawaran penting datang. Namun dia juga punya peluang untuk bertahan di Manchester United, ujarnya dalam podcast Here We Go. Dalam kesempatan itu juga Fabrizio Romano menampik sejumlah rumor yang berkaitan dengan Van de Beek, seperti soal pemain yang akan dijadikan alat tukar buat Rafael Varane setelah ketertarikan Arsenal. Bek Real Madrid Rafael Varane ingin transfernya ke Manchester United segera kelar. Sang bek ingin transfer ini kelar sebelum bulan Juli 2021 berakhir. Dilansir Manchester Evening News, Rafael Varane ingin transfernya bisa kelar. Sang bek menargetkan transfernya sudah selesai di akhir bulan Juli ini. Menurut laporan tersebut, Rafael Varane ingin transfernya segera kelar. Ia kabarnya tidak ingin kembali ke Real Madrid untuk menjalani latihan pramusim. Ia ingin langsung berlatih dengan Manchester United seusai berlibur. Jadi, Rafael Varane ingin proses transfernya ini bisa segera kelar sebelum masa liburannya berakhir di akhir bulan Juli ini. Menurut laporan yang beredar, transfer Varane ke MU memang sedikit lagi jadi kenyataan. Varane sudah mendapatkan restu dari Real Madrid. Ia diperbolehkan pindah ke MU pada musim panas ini. Sekarang, Real Madrid berada dalam posisi menunggu tawaran resmi MU untuk Rafael Varane. Jika jadi bergabung, Varane akan jadi rekrutan ketiga MU. MU sudah mengamankan jasa Tom Heaton dan Jadon Sancho di musim panas ini.